Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara abang saya, senior saya juga di AMI. Dan nggak lupa juga senior-senior saya, Mas Bintang, Pak Sulito, Bang Hidayat, orang biasa lari-lari dia Bang Uco. Dan sahabat saya sebelah kanan saya, Wahidin. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tadi saya melihat dari 4 pembicara, saya menyatakan bahwa dari host bilang saya mirip-mirip ke Mas Bintang. Bisa jadi juga, jawab saya. Karena saya 2 bulan satu kamar Polda Metro Jaya. Saya 2 bulan 15 hari kalau tidak salah. Sebelum saya dikirim ke Cipinang, saya berguru betul baik sama Mas Bintang. Dan banyak berdebat dengan para teroris yang ada di dalam saat itu. Kembali lagi ke persoalan gerakan yang kebetulan Mas menyatakan saya jadi bingung ini karena senior-senior saya Anda pegang bom. Kemarin senior-senior bilang almarhum yang namanya Bang Effendi pegang kobar ya, Komando Barisan Rakyat. Nama saya jadi Rijal Kobar, dipanggil orang-orang di mana-mana. 2013. Ada senior lagi, kamu pegang bom ya, layak. Ditambah lagi presiden bom. Bagi saya, rejim hari ini telah banyak melakukan kerusakan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinggal dari kita bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan ini. Anda mau diam aja, yang kata Bang Hidayat, jangan pernah berharap kalau Anda diam ada perubahan. Ya Anda melakukan sesuatu. Yang kata Bang Hidayat, jangan lagi deklarasi, jangan atau diskusi. Tapi saya datang ke diskusi sini. Saya dari dulu nggak mau sebetulnya diskusi. Ayo melakukan perubahan. Melakukan perubahan yang serentak seluruh Indonesia. Tanggal dan hari yang sama. Seluruh kota-kota besar udah. Kita tahlilan di situ sama-sama atau ngerayain ulang tahun apapun namanya. Pokok hari yang sama, jam yang sama, serentak seluruh Indonesia. Ya nggak tahu, mereka betul berarti nggak tahu maknanya apa. Ya, silakan lakukan itu. Caranya nanti Bob akan membuat itu. Bob ini barisan oposisi merah putih. Yang kebetulan saya ditunjuk dari prosedurnya. Dan di sini saya ingatkan kepada kawan-kawan, kenapa juga saya suruh bicara soal KB. Kebetulan saya di 160 kalau tidak salah, saya ada di kami memang salah satu dari itu. Jadi Mas Bintang minta maaf, Bang Hidayat dan host nih serta Bang Lapok bahwa tidak mungkin kami melakukan konsep-konsep frontal. Saya yakin mereka tidak akan melakukan itu. Konsep-konsep frontal tidak akan dimasukkan dalam draft yang dia kemarin bacakan itu. Karena dia tahu itu ada konsekuensi dan dia berhadapan-hadapan langsung dengan rejim yang sangat tidak mengerti arti sebuah hukum. Makanya kemarin kami hanya menceritakan bagaimana skala globalnya ini. Banyak kawan yang marah. Kenapa gerakan moral? Kalau gerakan menjatuhkan mereka akan ditangkap langsung. Jadi saya melihat bahwa ada sebuah skenario besar yang ada di tubuh kami ya. Ada mungkin skenario besar. Saya tidak mewakili kami, tapi saya menganalisa itu. Ada skenario besar yang dia ingin buat, yang tujuannya sama kita semua. Tapi dia menyampaikan itu karena di publik yang begitu besar, di mana rejim ini yang tidak begitu paham hukum, main tangkap aja seperti saya dulu dibilang makar lah sama Mas Bintang, yang ujungnya Mas Bintang ini Cina kok makar katanya. Lagi saat di Polda. Jadi saya melihat itu. Saya melihat bahwa perubahan itu sebenarnya saya tadi bilang kok Cina, saya jam 4 malam itu dari Makobrimob dibawa ke Polda. Ini Cina itu ikut makar, hebat juga kata Mas Bintang. Ternyata dia lupa, oh si Rijal kata dia. Jadi bagi saya adalah
Ayo kita sama-sama, Bang Hidayat bilang dan kawan-kawan, kita sama-sama. Kalau misalnya kami adalah melalui konsep pemaparan konsep tentang negara, maka BOM akan melalui konsep-konsep pergerakan yang luas untuk menjatuhi rejim-rejim yang melakukan kecurangan dan kebohongan di negeri ini. Jadi itu yang harus diingat. Saya yakin di kami tidak punya kemampuan lapangan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan ya. Dan saya insya Allah dengan bergabung dengan kawan-kawan dan kawan-kawan bergabung sama BOM, saya yakin saya punya itu semua untuk melakukan gerakan lapangan yang lebih baik. Itu yang saya yakin sama teman-teman. Dari 2013 saya demo melulu, dari 5 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang, sampai host bilang saya ngubur-ngubur Ahok masuk mobil kecil dia, saya ubur-ubur di penjaringan, sepatunya lepas ini. Alhamdulillah dia di penjara, saya di penjara. Tapi nggak ketemu ya. Dia masuk Cipinang, saya masuk Cipinang. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, kita harus bersatu. Jangan coba melakukan perpecahan itu. Karena kalau sampai terjadi, ya kita nggak akan pernah menyatu, ya percuma. Apa kata Bang Indah itu percuma, lu bergerak juga percuma. Saya yakin kok Mas Bintang, kita harus banyak belajar kayak di orang mau bikin apa silakan, tapi dia tetap mendukung, dia tetap demo dan sebagainya. Kayak kami kemarin cukup luar biasa. Tapi saya bilang sama teman-teman, kalau sesuatu yang awal tuh ramai, nanti demonya sepi. Itu udah takdir alam itu. Bagaimana Bang Hidayat? Kapan pertama kali cuma 5 orang, begitu itu mencuat gede-gedean. Tapi ya mudah-mudahan aja begitu besar tambah besar. Kita berdoa itu. Dan saya yakin bahwa kami punya skill besar juga bersama-sama rakyat membangun Indonesia yang lebih baik. Kita jangan curiga sama siapapun juga. Dan konsep-konsep ya saya yakin lah mereka lebih pintar. Tapi saya juga bilang bang sama kami, Pak Surito, kalau orang yang banyak bikin gini banyak di Indonesia. Yang susah saya cari orang yang berani langsung lawan gitu, susah. Ada cuma segelintir orang. Kalau yang kayak kami yang banyak itu ngomong, banyak yang pintar. Orang lius yang pengkhianat aja dimasukin ke dalam. Contohnya loh, sejak dulu lius saya nggak pernah percaya untuk melawan Ahok. Dari dulu saya tidak percaya dia untuk melawan Jokowi saat itu. Dulu 2014 kita buat ATM kok. Namanya paling terakhir. Aliansi Tarik Mandat Jokowi. Saat itu ada ya Mas Bintang ya. Saya ingat sama Mas Bintang sempat ke istana juga saat itu. Walaupun segelintir. Jadi maksud saya, mari kita hari ini yang benar-benar saya lihat ini memang orang gerakan semua yang depan, kita bersatu membangun kekuatan-kekuatan itu. Mulai dari sini keluar, sampaikan sama masyarakatnya. Satu kelemahan aktivis. Maaf nih, Anda pulang ke rumah, Anda pun tidak dikenal oleh masyarakat sekitar Anda. Ini fakta loh. Tapi kalau Rijal Koba jangan tanya, gua pulang semua orang baris untuk nemuin gua. Itu yang saya bilang, Anda ini yang kadang tidak punya kekurangan. Begitu daerah saya diganggu, ya sona, kalau punya saat itu. Saya serang dan saya suruh minta maaf 15 menit. Itu namanya aktivis. Maaf Mas Bintang. Saya cuma mau ingatkan kawan-kawan, Anda pulang, Anda kasih tahu masyarakat. Siap-siap gitu. Bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi bila rakyat bersatu. Bukan berarti semua rakyat harus bersatu 100%, itu pun tidak. Yang kata Bang Wahidin, saya sepakat itu. Jadi saya berharap bahwa mari kita sama-sama membangun kekuatan-kekuatan yang mampu memberikan perubahan kepada rejim saat ini. Terserah. Mau dengan cara apa, itu hak dari rakyat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Gitu, Host. Jadi saya pikir tadi juga udah cukup banyak disampaikan oleh senior-senior saya. Setelah itu tadi juga Mas Bintang bicara persoalan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli.
Saya cuma pesan teman-teman yang sering aksi itu, Bang Hidayat, Anda nggak akan bisa kalau dia masih berkuasa sampai kapanpun juga. Makanya Anda masuk melakukan gerakan. Nah, kalau itu sudah tidak ada, pasti itu akan bisa. Jadi jangan berharap Undang-Undang Dasar 45 mau dikembalikan yang kemudian dalam posisi sekarang rejim ini yang berkuasa. Tapi ini masih kajian ya, kita bisa sama-sama, dan mudah-mudahan saya berharap dari pertemuan ini kita bisa menyatukan semua komponen dan elemen untuk melakukan gerakan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.